sejati, Bapa yang sejati, kasih-Mu sejati, kuasa-Mu sejati. Sore hari ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau, dan kami percaya saat ini Tuhan Kau akan berbicara setiap kami lewat firman-Mu Tuhan, yang akan memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami semangat Tuhan di hari-hari akhir ini. Biar lewat firman-Mu Tuhan kami boleh tetap berwaspada, berjaga-jaga dan berdoa. Dan biarlah sore hari ini Tuhan firman-Mu akan meneguhkan setiap kami, orang yang percaya kepada-Mu. Berkati umat-Mu, berkati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan, shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Saya percaya sore hari ini Tuhan sedang berbicara setiap kita. Kita tahu minggu lalu ada keputusan bahwa kita sudah tidak bisa di tempat ini karena harganya dinaikkan hampir 50%. Tapi secara pikiran manusia tidak mungkin saudara-saudara kami di sini. Tapi firman Tuhan katakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Waktu kita rapat terakhir di sini itu, saya berdiam diri. Saya hanya berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan katakan, lakukan apa yang terbaik bagi. Saudara, saksinya Bulisa. Saya ngomong Bulisa. Keputusannya kan kita tidak akan naikkan lagi karena maunya kan di tempat yang saya waktu disuruh lihat tempat yang baru, saya tidak tergerak untuk melihat. Karena saya dalam hati saya di tempat ini yang terbaik. Karena ini gereja, ini tempat Tuhan beribadah. Kalau tempat lain itu tempat yang dipakai untuk segalanya. Dan saya berdoa, waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya punya alasan kenapa saya mau di tempat ini. Saya katakan kepada Tuhan waktu doa pagi. Dan Tuhan menjawab, bagimu yang percaya kepadaku tidak ada perkara yang sulit. Amin, saya katakan, Tuhan aku percaya. Saya tenang, saya berdoa, saya percaya. Dan waktu kita rapat terakhir itu, akhirnya saya katakan pada Bu Susi, kita ambil keputusan. Kalau 3,5, berarti Tuhan izinkan, Tuhan menghendaki kita tetap di sini. Tapi kalau enggak, kita pindah. Sudah itu aja saya katakan pada Bu Susi, kan saksinya banyak. Setelah itu saya pulang, pagi sekali kan saya mesti bangun berdoa, setengah 3 itu pasti saya bangun harus berdoa. Karena saya berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, dan saya rasakan hadiratnya Tuhan luar biasa. Saya punya alasan kenapa Tuhan saya mau di tempat ini. Saudara ya, hari-hari akhir ini hari-hari yang jahat. Dan hari-hari yang menakutkan. Kita gereja Tuhan harus berdoa dan jaga. Kita nggak bisa sembarangan saat ini. Dunia akan bukan makin baik, akan makin tidak baik. Baik kita dengar semua berita saudara ya, nggak baik-baik, benar. Oleh karena itu saya katakan kepada Tuhan, berikan aku firman-Mu Tuhan. Firman apa yang harus aku sampaikan sore hari ini. Dan nggak kebetulan saudara, pagi saya juga ikut ibadah. Dan firman itu hampir sama dengan yang Tuhan berikan kepada saya. Sore hari ini saya berikan tema, tak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Amin. Tak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Kita baca di Mazmur 121 ayat yang pertama. Dikatakan Mazmur 121 ayat yang pertama. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari sanalah akan datang pertolongan. Pemazmur berkata soal waktu itu dalam keadaan dia resah, dalam keadaan pergumulan yang cukup berat, saudara ya.
Dia seolah seperti yang nggak ada harapan. Jadi dia termenung, terus dia memikirkan. Tapi luar biasa, dia punya hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan mau setiap kita, dalam keadaan apapun, kita harus belajar untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang sudah mati dan dia bangkit kembali. Oleh karena itu di hari-hari akhir ini Tuhan inginkan atas setiap kita, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak mudah goyah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Karena apa? Kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang tiba-tiba, saudara, hari-hari akhir ini. Nomor satu, gerejanya. Dan kalau kita nggak siap, saudara, bahaya. Kita bisa apa? Kita bisa mundur daripada Tuhan karena nggak kuat tekanan. Oleh karena itu, kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan di tempat ini untuk mendengarkan firman. Karena apa? Karena akan terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita. Kan di hari-hari akhir pada akhir zaman dikatakan sini bahwa hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang sangat jahat. Waspadalah, wajarlah bila semua orang sekarang ini, saudara, dunia sedang gelisah, takut, kecewa. Mereka tidak tahu lari kemana, saudara. Bahkan akhirnya mereka sudah putus asa dan bunuh diri. Banyak orang bunuh diri, saudara. Nggak mudah bunuh diri. Kenapa? Sudah nggak ada jalan bagi mereka. Tapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan lewat firman-Nya. Kita punya Tuhan, perlindungan kita, itu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kita punya masa depan. Kita nggak tahu dunia ini sampai di mana. Tapi Tuhan katakan, anak-anaknya dalam perlindungannya. Anak-anaknya dalam meninggalkan anak-anaknya. Yang sungguh-sungguh, saudara, sore hari Tuhan ini berkata kepada kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau hanya sekedar aja ibadah? Banyak orang ke gereja hanya sekedar, karena kalau tidak ke gereja nggak enak. Tapi Tuhan mau hari-hari ini, saudara, sungguh-sungguh punya ikatan dekat dengan Tuhan, berdoa nomor satu. Karena apa? Kita tidak akan kuat nanti, kita akan mendengar perang terus segala macam, saudara, yang akan terjadi. Tuhan katakan, kalau kita nggak siap, bahaya. Apalagi kalau kita nggak kenal Tuhan kita, bahaya, saudara. Karena saat ini kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kita dengan nyawanya mati di kayu salib. Itu sudah luar biasa. Itu kasih yang tidak bisa disaingi, kasih yang luar biasa. Nah, apa yang Tuhan mau dari kita sore hari? Apa kau sudah mengasihi? Apakah kau sungguh mengasihi aku? Jawabannya apa, saudara? Gembalakan domba-dombaku. Kita semua domba-domba Tuhan. Kita saling melengkapi di tempat ini. Nggak banyak kita bersyukur. Kalau nggak banyak kita bisa lebih dekat. Kalau banyak itu bisa biasanya gereja yang banyak jemaatnya itu kalau sudah pulang ya pulang, sudah selesai. Kalau di tempat ini nggak banyak, tapi Tuhan mau apa? Kualitasnya. Tuhan mau itu. Tuhan tidak butuh jemaat yang banyak, tapi jemaat yang sungguh-sungguh percaya mengenal Tuhannya. Banyak kita tidak kenal Tuhan kita, sehingga kita takut menghadapi ini, kita takut menghadapi, takut kita diam bukan berarti kita tidak percaya. Kita sendiri, saudara, yang tidak kuat. Kita tidak kuat, kita bisa stres, kita bisa apa yang lebih dalam, depresi. Depresi itu paling bahaya, saudara. Itu berkaitan dengan otak, saudara. Kalau kita sudah depresi, kita sudah masih tidak ada, saudara. Justru saat ini kita masih sehat. Ayo kita kenal Tuhan kita. Kita beribadah, kita setia kepada Tuhan kita. Ini kita mau cari Tuhan, bukan cari apa-apa, saudara. Cari Tuhan. Kenapa? Kita sudah hidup di hari-hari akhir. Dunia sudah tahu, saudara. Oleh karena itu sore hari Tuhan katakan, Tuhan ingatkan kepada saya, katakan bahwa hanya Dialah penolong kita, orang yang percaya. Seringkali kita lupa, kita mengabaikan ibadah, kita anggap ibadah besok minggu lagi bisa lagi. Tidak tentu, saudara, hidup kita juga kita nggak tahu kapan kita
dipanggil atau Tuhan datang. Sedangkan kita tahu tanda-tanda sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Jelas perang di mana-mana, banjir di mana-mana. Kita lihat aja di sosial media. Kita bisa tahu semua kabar seluruh dunia, kita tahu. Sudah terjadi dan sungguh itu Tuhan katakan baru permulaan. Nah kalau kita tahu Tuhan tidak kuat, baru permulaan kita sudah nggak kuat, saudara. Nggak kuat, kita sakit. Sakit terus gimana? Stres kita. Bisa-bisa kita mati sendiri, bukan mati karena ketakutan. Karena kita sudah nggak ada yang bisa kita pikirkan jalan keluar, nggak ada. Sedangkan Tuhan sediakan jalan keluar, dikatakan dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Oleh karena itu Tuhan mau sore hari ini, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau berkorban bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan dia tidak pernah berhutang, saudara. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya waktu diajak lihat tempat yang baru itu, hati saya sama sekali tidak. Saudara, tempat yang Tuhan berikan ini yang terbaik buat kita. Ini tempatnya agak ke dalam ya. Tidak apa-apa. Kita tahu gereja itu waktu hari-hari akan bisa diserang. Ini terjadi sungguh-sungguh, saudara. Kita agak ke belakang, jadi agak apa ya, bukan lumayan lah, agak selamat lah, saudara. Karena tidak di luar sana. Nah, kalau kita sudah diberi tempat Tuhan yang baik, kita perjuangkan bahwa kalau memang ini tempat Tuhan izinkan kita di sini, Tuhan tolong, Tuhan sanggup mengubah hati yang punya ini, kan gitu. Bukan kita pikir secara matang manusia terus kita ambil tindakan sendiri. Tuhan tidak suka seperti itu, saudara. Tuhan katakan Tuhan kecewa sebetulnya. Tuhan kecewa. Sore hari ini saya beritakan supaya kita tahu bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya berkata 2-3 orang sehati memanggil namanya, dia ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini hari akhir. Kita harus kuat, saudara, sebagai orang percaya. Kita harus ada tugas yang harus kita kerjakan, memberitakan kabar baik supaya orang-orang di sekitar kita juga diselamatkan. Kita nggak bisa main-main, saudara. Kalau kita nggak mau, saudara, nanti waktu kita ketemu Tuhan, kita akan dihakimi. Karena apa? Kita tahu tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan itu untuk menyelamatkan menjadi berkat bagi yang lain. Kita nggak bisa takut, nggak usah lah. Kita kan bisa berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan sanggup menjawab orang itu. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita harus beriman, percaya sungguh-sungguh bahwa Dia sanggup. Dan kalau Tuhan sanggup, kita takutkan dalam hidup ini. Kita nggak usah mikir yang jauh-jauh ke depan, saudara. Yang kita pikirkan sekarang ini, kita harus berbenah diri, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita nggak bisa main-main lagi. Dulu kalau saya bangun pagi sekali, saya nggak bisa waktu itu, saudara. Saya harus bangun pagi. Saya belajar bangun pagi 2:30 jam 2 Tuhan panggilan. Tapi Tuhan itu Bapak yang baik. Kalau Dia tahu saya capek, bisa malam itu ada pelayanan ya. Pulangnya udah malam sampai jam 12 gitu. Otomatis kan capek ya. Tuhan tidak bangunkan saya. Saya nggak capek, saya tertidur, saudara. Karena malaikatnya mukul kaki saya langsung. Saya kaget, saudara. Sungguh, saya kaget. Tuhan ampuni Tuhan. Tapi karena saya siap, saya bilang itu. Sejak itu saya selalu pagi terbangun sendiri, saudara. Saya berdoa. Berdoa bagi apa? Bagi banyak yang saya lihat, yang saya nggak kenal. Untuk pendeta-pendeta yang di mimbar-mimbar itu, saya berdoa bagi mereka. Hamba Tuhan akan diserang oleh iblis. Iblis bisa datang dengan berbagai macam cara. Dia bisa seperti malaikat terang, bisa sebagai malaikat terang, bisa. Dan kita tertipu. Sedangkan kita dapat siap-siap. Roh Kudus yang ada dalam kita itu Tuhan mau kita harus hidupi, karena itu penolong kita. Kita nggak pernah sendiri, saudara. Ada Roh Kudus, Roh penolong yang selalu menghibur kita, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk
di dalam zona yang nyaman, dan juga tidak terlena dalam penderitaan. Penderitaan apapun yang kita alami, itu baik, ujian bagi kita untuk kita naik kelas. Dan kita tahu orang yang Tuhan kasihi, pasti Tuhan akan menguji dia. Dikatakan firman-Nya, setiap hari dia menguji kita. Itu benar. Benar. Setiap hari dia menguji kita. Hati kita, saudara. Tuhan mau lihat hati kita di zaman ini. Sungguh-sungguhkah kau mengasihi aku? Itu tidak mudah, saudara. Gembalakan domba-dombaku. Domba-dombanya sekitar kita, di rumah kita. Nah, kalau kita tidak ngerti hal ini, terus gimana kita ikut Tuhan tuh bagaimana? Kita kacau balau, saudara. Banyak orang-orang ikut Tuhan tidak ngerti maksud Tuhan itu apa. Karena tidak mau menjalani. Tuhan tidak menuntut kita harus melakukan seluruh. Kalau kita puji Tuhan, kalau kita mau melakukan, dengarkan firman-Ku dan lakukan. Apa yang kita dengar hari ini kita lakukan, besok dengar lakukan, dan kita akan melihat bagaimana dia yang adalah firman itu sendiri tidak mati dan sungguh-sungguh dia akan melakukan apa yang sudah difirmankan. Itu yang membuat kita kuat. Cuma hantaman badai yang persoalan yang banyak sekali orang berusaha mencari cara supaya dapat terlepas dari masalah, mencari pertolongan ke sana sini. Banyak orang sekarang pergi ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun. Karena apa? Mau yang instan, mau cepat masalahnya selesai, pergi ke orang pintar sudah. Firman Tuhan katakan suatu kekejian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka, saudara. Iblis itu pasti dia akan menuntut pada akhirnya. Pada akhirnya ada yang harus kita bayar. Sedangkan Tuhan yang membayar untuk kita. Harus kita lakukan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Kita seringkali katakan hal-hal yang besar mungkin kita datang kepada Tuhan, berkumul, berdoa, puasa. Tapi hal-hal kecil seringkali kita lupakan. Jika kita sembarangan, hidup kita sembarangan. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita sakit ada macam-macam, saudara. Sakit diuji, atau sakit ditegur, bisa, saudara. Atau sakit karena kesalahan kita sendiri. Saya dulu memang kesalahan saya sendiri, karena saya tidak ngerti kesehatan, karena begitu berapi-api melayani Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan saya sengaja. Sampai saya diberi nama Esther itu karena saya suka puasa, berdoa puasa. Pernah saya 3 hari 3 malam puasa. Karena saya nggak kuat menghadapi tantangan dalam rumah tangga saya nggak kuat, saya mau lari kemana? Saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Saya harus ceritakan itu supaya saudara juga mungkin dalam keadaan sekarang seperti saya dulu, tidak ngerti apa-apa, tapi saya belajar. Tidak kemana-mana, saudara. Saya kena turunan Kristen, jadi saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya nggak kuat, Tuhan tolong, dan itu berjalan terus. Dan kalau Tuhan ada beri kekuatan, ya mungkin hari ini saya nggak ada, saudara, nggak ada. Dan Tuhan mau anak-anaknya di akhir zaman ini jangan bodoh, harus cerdas, harus pandai. Karena baca firman, dengar firman, lakukan firman, dan kita akan bertemu, kita akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dia sungguh Bapa yang baik, sangat amat baik. Mungkin Bapak dunia bisa salah, tapi Bapak surgawi tidak pernah salah. Dia mengasihi kita dengan kasih agape, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Setiap kita sore hari ini, mari milikilah kasih agape itu, kasih Kristus. Minta Tuhan beri aku kasih-Mu supaya aku mampu melakukan firman-Mu, Tuhan, supaya pada saat Engkau datang atau aku kau panggil pulang, Tuhan, didapatilah aku menjadi mempelai. Kita semua mempelai Kristus kalau kita melakukan firman-Nya. Kalau kita tidak melakukan firman itu, saudara, jangan sampai di saat Dia datang kita. Yang paling parah kalau tidak terangkat, saudara. Saya dengar lagi itu ada hamba Tuhan katakan sepertiga. Bayangkan dari umatnya Tuhan hanya sepertiga. Kita cuma sudah minoritas, terus diangkat cuma sepertiga. Jadi bayangkan. Jadi Tuhan ingatkan waktu saya termenung kok bisa mereka bebal. Mereka tidak percaya kepadaku. Mereka menghujat aku, mereka meninggalkan aku. Banyaklah Tuhan meninggalkan.
bahkan hamba Tuhan bisa meninggalkan. Karena saudara, karena Tuhan uji kita nggak kuat. Kita punya Tuhan kok jahat ya, padahal Tuhan itu nggak jahat. Dia uji itu karena dia mau tahu seberapa besar kamu mengasihi, seberapa besar kamu percaya kepadaku. Tuhan hanya mau itu. Kalau kita mau melakukan itu, jangan takut, percayalah. Dia ada bersama kita setiap saat. Itu janjinya Immanuel. Amin. Kita baca satu ayat. Yeremia 17 ayat 5. Alkitab mengatakan bahwa celaka orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan, dan bahkan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan yang katakan seperti itu. Kalau kita punya masalah, saudara, memang saya nggak salah sih kita ngomong. Kita datang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan tolong Tuhan. Bapak yang baik, tolong Tuhan buka jalan. Tunggu dia buka jalan. Jangan cari jalan sendiri, bisa salah, saudara. Bisa salah. Dan kalau kita sudah salah, kita terjebak oleh iblis. Nah, nanti di situ yang parah, di situ nanti nggak ada jalan keluar, akhirnya kita putus asa. Kalau kita cari Tuhan, saudara, jangan takut. Dia buat jalan. Saya alami itu. Saya berpukul sampai suami saya meninggal itu. Mulai dari pernikahan sampai dia meninggal itu 48 tahun. Saudara, bayangkan. Dulu saya pikir-pikir, sampai kapan ya kayak gini ya? Saya pikir gitu kan. Tapi sekarang saya katakan bahwa kalau Tuhan sudah punya rancangan bagi setiap kita anak-anaknya, percaya saja apa yang dia rancangan itu yang terbaik bagi kita. Bahwa dia Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang sempurna. Kalau kita miliki dia dalam hidup kita, kita nggak takut, saudara. Doa kuasa dari Bu Rita katakan, tanpa berkata-kata, tanpa jerit-jerit. Karena apa? Hamba Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga waktu dia bicara, dia hanya melirikkan matanya. Kuasa Tuhan yang bekerja atas pelayanan. Itu yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Kita melayani itu bagus, saudara. Tapi kalau pelayanan tanpa urapan, tanpa kuasa, sia-sia, kita capek. Kita capek. Dan saya ralat kata-katanya Pak Yono, jangan bilang capek sama Tuhan, saudara. Karena apa? Firman Tuhan katakan, iblis itu musuh kita. Dia ambil perkataan itu, dia pergi ke Tuhan. Tuhan katanya capek. Loh, itu minta ampun Pak Yono. Tuhan ampuni aku tidak ngerti. Aku katakan capek. Capek. Kita harus minta Tuhan beri aku kekuatan. Itu Tuhan percayakan pelayanan itu tidak sembarangan, saudara. Bukan. Kalau dia mempercayai seseorang untuk melayani Tuhan, perkara kecil bisa, setia, sungguh-sungguh tulus, dia percayakan untuk hal-hal yang lain. Itu Tuhan, karena dia Bapa yang baik. Dia tahu hati kita manusia, dan manusia tahu hati manusia hanya Bapa kita di surga lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh cintai segalanya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Kita rugi, karena apa yang dia berikan pada kita itu sudah lebih dari mampu kita lakukan. Kalau dia beri kita nyawa hari ini, kalau dia ambil napas kita, selesailah semuanya. Kalau dia masih beri kita napas hari ini, berarti masih dia percayakan kita untuk melakukan tugas yang harus kita selesaikan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita baca satu ayat lagi ya. Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Seringkali masa menunggu jawaban Tuhan itu adalah masa yang rawan terhadap berbagai tawaran. Jalan keluar yang ditawarkan dunia. Seringkali kan gitu, kalau kita menunggu, misalnya kita punya masalah, kita berdoa, kok lama ya? Rasanya kalau kita kepengen ngambil jalan pintas, manusia lumrah seperti itu ya. Tapi Tuhan mau, kita harus menunggu. Karena Tuhan punya waktu, tidak ada ujian. Waktu Tuhan itu. Kita harus menunggu. Karena apa? Tuhan itu yang akan membuka jalan. Dan kalau Tuhan yang buka jalan, saudara, pasti sukses.
pasti tidak akan pernah gagal, karena dialah jalan itu. Tapi kalau kita sendiri yang buka jalan, nanti kita bisa ketemu jalan buntu, bisa ketemu jalan buntu. Itu bahaya, kita tidak akan keluar. Oleh sayang kita semua di tempat ini, Tuhan mau kita mengasihi Dia, percaya kepadanya, dan lakukan firman. Jangan takut apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita dengar, berdoa, jalan bersama dengan Tuhan, dan Dia akan menyelesaikan. Amin. Tuhan memberkati. Karena ada perjamuan kudus, jadi kita nggak lama-lama lagi. Sebagai ayat penutup ya, Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap Tuhan, bagi jiwa yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi Tuhan mau kita mencari Dia dengan segenap hati. Mungkin saudara seperti saya dulu awal tidak peka suara Tuhan, berdoa menanti, tapi lama-lama kita akan peka suara Tuhan. Itu memang baik, sangat baik. Dia Bapa yang baik. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. God.
kasih buat tempat yang masih Kau berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Troy dan timnya Tuhan yang sudah mengizinkan kami untuk boleh ada di tempat ini. Semua karena Engkau Tuhan. Engkau memperhatikan gerejamu ini Tuhan. Kami tidak banyak tapi Kau mengasihi setiap kami. Ajar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur. Karena kami hidup di hari-hari yang akhir. Tuhan, kami tak ingin di saat Engkau datang di antara kami ada yang tertinggal. Kami tak ingin itu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah tertanamlah firman yang kami dengar sore hari ini. Supaya Tuhan, Engkau boleh mendapati setiap kami. Nama kami tertulis di kitab kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.